warahmatullahi teman-teman. Selamat pagi. Saya baru jadi moderator. Jadi pada pagi ini kita akan melakukan rutinitas kita setiap bulannya, yaitu bedah buku. Kali ini saya bersama dua orang temanku. Yang pertama Mas Slamet, kedua di samping Dedi. Tanpa berpanjang-panjang lebar, mari kita sama-sama membahas buku dari Berpikir dan Berjiwa Besar. Kali ini kita membahas tentang dapatkan kebiasaan bertindak. Menurut Pak Sam, ini saya agak ambigu Pak. Dapatkan kebiasaan bertindak, maksudnya seperti apa menurut kita? Oke ya, dari buku karya David J. Schwartz ya, tentang berpikir besar dan berpikir dan berjiwa besar ya. Jadi pikiran positif lah, pikiran positif yang besar itu kalau tanpa tindakan, tanpa kita melakukan action akan percuma. Kalau saya lihat dari buku ini, saya baca kapan lalu juga itu, kalau kita nggak melakukan sebuah tindakan, otomatis segala hal yang udah pikiran kita, udah secara jiwa kita positif itu hal yang percuma. Mungkin kita harus mulai bertindak, hal-hal yang positif, mungkin hal-hal kecil. Contohnya mungkin mungkin ada sampah, kita mulai pungut. Mungkin kalau ada hal yang contohnya itu mungkin ada yang merasa kita pikiran-pikiran negatif. Oh sebenarnya contohnya ya kita kena musibah apa, tapi kita menggerutu ataupun kita seolah-olah menyalahkan keadaan. Nah kita mulai coba bertindak. Selain itu bergerak ke tindakan yang lebih positif atau tindakan yang memang membuat kita secara pikirannya kita lebih positif. Contohnya yaitu tadi, kayak kita kena musibah, kalau kita daripada kita menggerutu, lebih baik kita mungkin ini memang teguran dari yang atas, mungkin kita harus introspeksi diri, mungkin kita harus berbenah, evaluasi diri sehingga kita bisa lebih baik di kedepannya. Jadi dijadikan hikmah atau pelajaran dari musibah tadi itu apa sih yang kita dapat? Seperti itu sih kalau dari pandangan saya, dapatkan kebiasaan bertindak. Kalau dari saudara Didi gimana? Oke, dari apa yang tadi Pak Slamet sampaikan, bahwasanya untuk mendapatkan kebiasaan bertindak itu bisa dimulai dari hal-hal yang sudah kecil. Intinya itu yang positif begitu. Oke, tapi dari apa yang saya baca tadi terkait dapatkan kebiasaan bertindak, dia ada dua jelaskan antara aktivisionis dan pasifasionis. Dia di situ hampir sama hampir sama sih maksudnya. Aktivisionis itu dia lebih mengarah kayak bertindak tapi dia langsung melakukan aksi untuk mendapatkan kebiasaan itu, kebiasaan bertindak. Sedangkan pasifisionis itu dia memang dia bertindak dia ingin melakukan, tapi dia kayak menunda dulu, tapi sudah ada perencanaannya. Seperti itu sih kalau dari dari dapatkan kebiasaan bertindak itu. Oke. Kalau menurut saya dari pasal tadi, dapatkan kebiasaan bertindak itu yang dimulai dari hal-hal kecil. Nah, saya sempat angkat juga dengan pengalaman bagaimana kita mau sukses kalau kita hanya tinggal diam saja. Mungkin seperti itu Pak ya. Artinya kita ingin, contohnya saya mau daftar di tempat ini, tapi saya tidak melakukan apa-apa, seperti saya belajar, saya cari info, saya cuma mau masuk, tapi saya tidak mencari tahu. Artinya saya tidak bertindak dengan bagaimana caranya supaya saya bisa masuk di tempat itu. Nah sama juga, saya ingin membuka sebuah usaha, tapi saya tidak tahu mau bertindak apa gitu. Cari-cari pun informasi di sosial media mungkin atau di mana, belajar tentang usaha. Saya tidak melakukan itu, tapi saya mau sukses gitu. Artinya itu yang dimaksud dengan mungkin pasifasionis mungkin ya. Maksudnya dia pasif saja, cuma punya perencanaan tapi tidak melakukannya. Artinya dia nanti dia menunda. Sama kalau aktivasionis artinya saya punya niat, saya melakukannya gitu ya. Jadi di sini juga saya dapat sih kayak kata-katanya seperti ini, gagasan yang bagus saja tidak cukup. Kan saya kayaknya ya. Di sini kata-katanya seperti ini, gagasan yang bagus saja tidak cukup.
Sedangkan gagasan sederhana yang dilaksanakan dan dikembangkan adalah 100% lebih baik daripada gagasan hebat yang mati karena tidak dilanjutkan. Artinya percuma kita punya gagasan besar tapi kita tidak menyalurkan gitu. Ini kita tidak menyalurkan, percuma kita punya ilmu, percuma kita punya ilmu kalau kita tidak membagi ke teman-teman. Gitu ya, mungkin kira-kira seperti itu, Pak. Ya, hanya diangan lah sebenarnya. Iya. Mungkin teman-teman juga pernah ya mungkin ngerasakan mungkin mau nembak cewek gitu, pengen atau nembak cowok atau jadi cewek ya kalau umum ya. Saya pengen deket sama pengen kenalan sama pasangan yang cewek, memang tertarik gitu, tapi terkadang ada rasa-rasa yang memang seolah-olah menghalangi gitu kan, menghalangi mungkin rasa malu, rasa minder ataupun rasa canggung kayak gitu kan, mau apa nanti yang mau dibicarakan, apa yang mau dibicarakan. Sebenarnya hal-hal seperti itu tuh salah satu mental block yang memang kalau di buku ini itu memang itu caranya hilangnya gimana gitu. Jadi lakukan aja sebenarnya, lakukan aja hal-hal yang memang positif. Jadi pikirkan hal tadi itu, kalau mau kenalan sama seseorang gitu, pikirkan aja itu kita sesuai dengan bayangannya rekan-rekan. Jadi mau kenalan sama ini gitu kan, ya udah kita kenalan jalan ke sana, kenalan kak namanya siapa atau seperti apa yang bahasa gaul terserah lah teman cerita. Itu bayangkan sesuai dengan angan-angannya rekan-rekan. Kalau di buku ini otomatis dengan cara seperti itu melatih otaknya teman-teman untuk berlatih positif. Jadi benar-benar seolah-olah teman-teman udah terbiasa dengan hal tersebut. Karena manusia itu sebenarnya rasa canggung ataupun rasa takut itu karena belum pernah. Iya. Itu yang memang saya pelajari. Kalau kita belum pernah ada contohnya kayak kemarin saya belum pernah operasi gitu ya. Rasa takutnya itu luar biasa. Waduh, saya mau masuk ruang operasi ternyata iya atau enggak ini, tapi kalau enggak ya nggak mungkin. Kalau saya dari situ. Jadi ya sudah kita berpikir aja kalau nanti mungkin cuma diginikan aja, habis itu ya sudah selesai. Jadi perasaan-perasaan khawatir itu memang yang biasanya membuat kita itu jadinya apa ya, kita nggak berani bergerak karena terlalu banyak beban yang harus kita pikul sebelum kita melangkah kayak gitu. Ibaratnya kita mau melangkah, kita bebannya udah berat duluan gitu kan, jadi akhirnya malas melangkah. Isinya. Tapi kalau semuanya Pak yang kita maksud begitu, kan kayak saya belum pernah melakukan ini, tapi saya mau melakukan dan saya takut gitu. Cara melawan mental block itu seperti apa? Bagaimana kita bisa melawannya dan bagaimana bisa kita bertindak sesuai apa yang kita pikirkan gitu, sesuai apa yang kita mau. Tapi rasa takut, rasa khawatir itu muncul gitu lebih besar daripada rasa ingin memulainya. Mental block itu bagaimana caranya ini dilawan gitu. Rasa takutnya itu apa? Contohnya kayak begini, saya mau buka usaha, tapi yang saya pikirkan adalah ruginya dulu. Aduh, rugi kan nanti kalau seperti ini, nanti tidak laku. Kan itu artinya mental block, kan kita belum memulai tapi kita sudah ada rasa takut, rasa khawatir. Jadi, ataukah saya mau tembak ini Dedi, tapi nanti dia tolak karena saya tidak cantik, karena saya begini. Kan artinya ada rasa insecure, Pak. Dari segi sosialnya juga lebih tinggi, kan banyak hal yang seperti itu. Sampai saya mau bertindak tapi lebih besar rasa takutku dan rasa khawatirku ketimbang rasa ingin memulai. Oke. Memang sebenarnya kalau dari kacamata itu ada dua opsi. Kalau saya biasanya pakai dua opsi itu. Satu opsi yang di sini ada penjelasannya aktivisionis. Jadi aktivisionis itu dia udah berpikir pasti berhasil. Jadi sudah sesuai dengan angan-angan saya. Terus yang kedua itu kalau saya bilang itu manajemen risiko ya. Jadi kita udah pasti gagal, yang penting aku coba aja. Jadi kita berpikir kita udah siap secara mental kalau kita gagal. Seolah kita udah gagal gitu kan, kita belum nyoba tapi udah gagal. Tapi kita coba, aku pengen nyoba kegagalanku ini. Pernah saya juga dapat coach ya, jadi habiskan kegagalanmu di waktu masih muda, gitu kan? Jadi masih kuat-kuatnya itu habiskan kegagalanmu di situ. Coba aja hal-hal apa yang teman-teman ada uang, coba aja. Kalau gagal ya udah, teman-teman masih ada kesempatan. Besok lusa masih ada kesempatan lagi. Daripada teman-teman nggak pernah nyoba, akhirnya nggak tahu aku berhasil atau enggak ya. Oke, biasanya di kemudian muncul penyesalan dia. Temanku yang nggak nyoba berhasil ternyata. Padahal tahunnya nyoba mungkin nggak sekali, mungkin sampai udah 20 kali, 30 kali baru dia berhasil. Kadang kan orang nggak tahu kan jatuhnya seseorang itu
tahu-taunya dia udah sukses gitu kan. Orang berpikir, sukses ya, gitu, sukses ini udah mungkin jadi ini, tapi kita semua nggak tahu perjalanan dia ke sana itu mungkin dengan air mata, dengan darah, mungkin dengan hal-hal yang memang kalau menurut kita itu wah luar biasa perjalanan itu. Kalau kita sendiri mungkin nggak gitu. Jadi kalau saya juga itu sih kita berpikir positif, kita pasti bisa, kita pasti dapat kayak gitu lah contohnya. Kedua itu ya udah kita menanggung resiko, jadi kita coba aja resikonya, kita pasti ditolak, udah pasti ditolak. Jadi itu akan lebih siap secara mental, jadi lebih ke arah kesiapan mental kalau yang kedua tadi. Kalau yang pertama itu ya udah berpikir Jalan saja dulu, kita jalan lakukan. aja, jadi barunya kita coba aja, pasti berhasil kok. Gagal kali ini yang kuatin mental, kita coba lagi. Artinya pikirannya yang harus dikuatkan gitu ya. Ketika saya berpikir saya bisa, sekalipun di akhirnya tuh saya gagal, saya harus tetap coba, saya pasti bisa saya gitu ya. Kalau Dede gimana? Melawan mental block dan harus saya mulai gitu, saya harus bertindak, mau tidak mau. Dari tadi apa yang disampaikan sama Pak Slamet itu bahwasanya untuk kita melawan rasa Takut, rasa ya, khawatir. takut atau khawatir. Tadi kayak gagal sangat segala macam itu untuk menjadi sukses harus kayak belajar apa segala macam itu Pak. Sedangkan dari apa yang saya maksudnya yang amati selama ini ada yang sudah kayak bekerja keras belajar itu untuk menjadi sukses, tapi tidak maksudnya tidak sukses. tidak sukses. Dan ada juga Pak yang dia tidak belajar, tidak bekerja keras, tapi dia Sukses. tiba-tiba kayak sukses. Itu apalagi namanya bagaimana kita Pak kalau kita Cici menanggapi hal itu ini untuk yang kayak di lapangan yang terjadi itu bagaimana menanggapi ini kalau dari kita Pak atau Dari Bapak dulu. Oke, itu tadi yang saya bilang. Kadang kita melihat itu orang sukses itu dia nggak ada semuanya kayak enak aja, kayak jalan tol aja. Tapi nggak tahu sebenarnya sebelum bangun jalan tol ini dia udah bangun dulu pondasinya, mungkin jauh-jauh hari udah dia bangun gitu. Jadi kita nggak tahunya kita mungkin udah kenal posisi dia udah mulai ibaratnya ngayuh sepeda itu udah mulai jalan, tahunya itu udah jalan bagus gitu kan. Ada juga teman yang misalnya kita tahu dia udah lama ya udah merintis lama, tapi dia gagal, kegagalan itu kan pasti ada. Kalau saya yakin kegagalan pasti ada batasnya juga. Jadi pasti ada nanti kalau memang dia serius, ibaratnya pasti ada kesuksesan yang dia raih juga. Kita kerja itu nggak hanya kerja keras ya, kita juga harus kerja cerdas. Gimana sih maksud kerja cerdas itu? Kita kerja, kita sambil ambil juga ilmunya apa sih yang kita mau dapat gitu. Kita kerja kayak gini, ambil ilmunya seperti ini. Oh ya, biar kerjanya kita lebih cepat. Itu kedua. Terus biar kita juga bisa belajar, mungkin nanti ini bisa kita ajarkan ke orang lain kayak gitu. Jadi kalau menurut saya di situ sih titiknya itu. Jadi kita nggak bisa memvonis orang ini dia itu jarang tapi dia enak aja, kayak udah jalannya kayak jalan tol aja dia gitu kan. Tapi nggak tahu waktu sebelum dia jalan tol itu dia udah merintis duluan, itu kita juga nggak tahu. Mungkin jadi doa orang tua, jadi hal-halnya ini memang di luar nalar kita. Oke. Kalau menurut saya itu di lapangan yang saya lihat juga kebanyakan maksudnya ada orang yang sudah merintis, maksudnya sudah bekerja keras seperti yang kita bilang tapi gagal. Artinya mungkin ketika dia mencoba 10 kali dia sudah berhenti, jadi kan gagal kan. Dia mencoba pintar, dia merasa dirinya saya bisa, tapi ketika mencoba 10 kali dia pasti sudah berhenti, artinya kan dia sudah gagal. Nah beda sama orang yang tiba-tiba kenapa langsung ini sukses. Kita tidak tahu, mungkin dia sudah 20 kali 30 kali mencoba, atau startnya lebih duluan dan kita tidak pernah tahu apa yang dia lakukan sampai bisa sukses. Nah, ada pun juga apalagi di Kota Makassar ini Pak ya. Di Kota Makassar itu banyak yang sukses, tapi di belakangnya itu ada orang tua. Artinya kan anaknya saya tidak mau melakukannya, saya tidak mau bertindak, saya tidak mau
lakukan ini ya. Contohnya orang tuanya mau dia jadi polisi kan, si anak ini nggak mau gitu. Saya nggak mau, tapi karena ada dukungan dari orang tua, dari secara material, moral dan segalanya, dan akhirnya si anak ini bisa jadi polisi gitu. Karena ada backingan dari belakang dari orang tua yang tiba-tiba perasaan ini anak dulu nakal, tidak mau melakukan apa-apa, malas. Kok bisa tiba-tiba jadi pengusaha sukses? Kok bisa tiba-tiba jadi polisi, tentara? Bahkan sebenarnya ini di Kota Makassar ini yang saya lihat. Ternyata di belakang ada orang tua yang memang mendukung secara materi. Ya, karena artinya orang tuanya yang merintis gitu ya, orang tuanya yang bertindak lebih keras. Kalau menurutku seperti itu. Oke, gimana lagi? Oke, terima kasih atas jawabannya dari Slamet sama Kak Cici. Oke, kalau dari tadi sih yang di Mas Slamet, kita nggak boleh memvonis orang, kita tidak tahu sebelumnya proses apa yang telah dia lakukan. Oke, kalau dari Kak Cici tadi jawabannya oke, itu saya terima. Itu hampir sama dengan kuas yang tadi Pak Slam sampaikan, bahwasanya nikmati kegalauan di masa muda sebelum datang masa tua. Artinya kita dahulu di masa-masa sekarang, karena kita ini masih kuat, jadi apapun yang ingin kita lakukan, mau gagal mau tidak, lakukan saja. Soal gagal itu di belakang. Saya pernah baca kayak video gitu. Kalau pengen kaya itu ada 3 atau 4 cara, saya lupa itu. Yang pertama itu nikahi orang kaya. Ya. Yang kedua itu kalau nggak salah itu ya kita anaknya orang kaya. Ya, orang kaya. Yang ketiga, karena kita bukan siapa-siapa ya kita harus kerja keras kayak gitu. Jadi 3 atau 4 saya lupa itu. Jadi itu caranya kita kaya atau sukses sebenarnya. Jadi memang caranya ya itu, kalau kita memang punya mungkin orang tua kita itu yang misalnya pasangan kita. Ya, pasangan kita atau orang tua kita itu punya secara materi lebih, ya otomatis kita akan dapat juga gitu loh, ya kan? Terus kalau mungkin pasangan kita pasangan kita itu lebih juga, ya otomatis kita juga dapat. Jadi itu memang secara kodrati ya, memang ada. Terus yang ketiga, kalau kita nggak punya keduanya, ya kita harus kerja keras gitu kan, nggak ada cara lain lagi gitu kan. Karena sebenarnya kalau hal-hal yang memang terkait kerja keras itu tergantung motivasi juga, motivasi atau impiannya teman-teman itu apa gitu kan. Kalau semakin besar impiannya, otomatis semakin besar juga yang harus dibayar kayak gitu kan. Kayak contohnya ya, kita mau pergi gitu aja, pergi ke mana? Tanjung Bunga sini sama pergi Surabaya. Kira-kira ongkosnya lebih mahal yang mana? Surabaya, kayak kan. Jadi otomatis kan kita harus bayar lebih kan. Berarti harus kita berusaha lebih untuk bisa capai ke sana. Kalau saya menilai seperti itu aja. Kalau semakin besar keinginan kita, semakin besar impian kita, contohnya kita aku mau liburan di Eropa gitu, otomatis harus kita juga punya keyakinan lebih dan usaha lebih gitu kan. Sih kalau dari saya. Oke. Ada lagi dari 3 itu Pak, yang kalau jadi kaya, karena kita ini bukan anak orang kaya dan nggak punya pasangan, kita harus bekerja keras, bertindak guys. Kita yang ketiga harus bekerja keras, bertindak, cari uang. Jadi kesimpulan yang bisa saya ambil dari mendapatkan kebiasaan bertindak itu, pertama kita harus berpikir positif. Apapun itu harus kita berpikir positif. Jangan berpikir bahwa saya ini akan gagal. Berpikir bahwa saya ini bisa. Berpikir positif. Bagaimana caranya sukses? Saya harus bertindak dari mana dulu? Saya harus memikirkan dulu. Jangan hanya sekedar memikirkan saja, planning saja, tapi tidak melakukan apa-apa. Kalau ingin usaha kita lancar, ya kita harus bertindak. Mungkin dengan beli printer Photoshop ini, jadi biar lebih lancar ya usahanya, cetak resinya lebih lancar. Jadi ada printer 2 printer Photoshop ini untuk cetak resi, biar nanti usahanya rekan-rekan lebih lancar dan otomatis cuannya juga lebih banyak.